di awal-awal kita cukup menggebrak ya. Conceição sangat eksplosif di sisi kanan, Yildiz mungkin agak mati di sisi kiri, itu juga mungkin karena tidak terbantu sama Zeki Çelik yang bermain di luar posisinya. Tapi peluang-peluang yang tercipta itu banyak peluang yang terbuka gitu ya, dan sayangnya kita tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi kelemahannya memang sudah jelas ada di masalah peluang ya, tidak klinis. Tetapi satu poin penting yang menurut gue bisa diambil satu hal yang positif adalah sih, yang jadi PR juga sih Yildiz masih belum menemukan permainan yang lebih eksplosif lagi, malah lebih berkembang Conceição sih kalau menurut saya kemarin sih. Apalagi kemarin secara permainan juga ya itu tadi yang Om Jeki juga bilang, ini timnya kok malah nggak buru-buru membunuh pertandingan, malah membiarkan lawan tetap hidup. Nah itu di minus, nah itu yang jadi kita. Akhirnya Juventus bertanding kembali di Serie A musim 26-27 dan kita kembali ke rutinitas. Rutinitas nggak nih, Pondra nih kok ya, nonton Juventus? Setelah 3 bulan ya, 3 bulan. Rutinitas weekend ya, bukan rutinitas harian, rutinitas weekend. Biar menyempurnakan weekend tuh adalah menonton bola ya, walaupun bukan Juventus doang, nonton bola yang lain tuh bagian dari weekend sebenarnya. Sudah dari kita kecil sampai kita sekarang seperti ini, rutinitas weekend adalah menonton bola, khususnya menonton Juventus. Dan ya seperti yang teman-teman tahu ya, hasil pertandingannya adalah kita menang, mendapatkan 3 poin, tapi banyak isu di 1-0 ini. Kayaknya iya menang, cuman kayak nggak puas. Jadi ini yang mau kita omongin, kayak seperti kalau makan tuh cuma kenyang doang, enak nggak? Ya, jadi cukup aja, cukup. Ya, jadi ini nanti kita mau bahas. Gua Jeki yang akan membawakan untuk di sesi review kita kemenangan 1-0 away atas Frosinone, Gionata pertama, dan ada teman gue yang pakai kacamata dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Gue Pondra Juventini dari Romania. Oke, Romania. Pondra Lucescu berarti ada Kesku-nya gitu tuh namanya. Oke, thank you Pondra. Terus ada membership kita dengan siapa? Salam, saya Niko dari pinggiran kota Semarang. Oke ya, jadi dari Jawa Tengah ya? Ya, Jawa Tengah. Oke ya. Jadi itu teman-teman membership, siapapun bisa punya kesempatan ngobrol di sini selama teman-teman mau, dan yang paling penting dengan kita punya online seperti ini memotong jarak ya, akhirnya kita bisa silaturahmi nih sama Juventini. Ya ada di Jawa Tengah hari ini. Ya ada kita juga online biasanya dari Sulawesi segala macam. Jadi enaknya salah satunya online gitu. Kita bisa bertatap muka dari manapun. Termasuk ini salah satu ini ya membership Niko ini dari Jawa Tengah ya. Jadi ini Juventus ini dari Semarang nih ya. Iya. Oke. Om Niko, jadi teman-teman kalau mau seperti Mas Niko ini ya, ayo join membership supaya bisa kita invite ke grup, dan grupnya gimana testimoni grup kita? Apakah sepi? Rame. Kalau dipikir-pikir itu Juve doang bahasannya ya. Iya. Nggak habis-habis ya. Ada aja yang dibahas. Ada aja yang dibahas ya. Terus kita ada itu merchandise ya, diborong merchandise-nya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nanti belum tentu kita bikin lagi, jadi jangan sampai kalian nggak punya merchandise-nya. Terus yang terakhir adalah QR, di-scan QR kita untuk mendonasi channel ini supaya akan terus berjaya ya, supaya akan terus ada. Oke, mungkin itu promosinya ya. Kita langsung aja di Juventus yang sudah membuka Serie A musim 26-27 dengan kemenangan 1-0 vs Frosinone. Jelas tentu ini away, menit 22 ya. Menit berapa sih? 20 sekian lah, something lah ya. Bremer golin, heading. Gue pikir awalnya itu adalah jalan menuju bantai-bantai. Karena iya dong, karena kan menit 20-an sudah golin. Iya kan? Ya. Logisnya kan lu mungkin bisa tambah itu di akhir babak pertama atau di awal babak kedua atau menjelang akhir babak kedua lu bisa tambah lagi. Tapi kenyataannya ya sudah. Ini pertandingan seperti ketat sekali ya 1-0, dan kenapa bisa terjadi cuma 1-0 walaupun ya secara data memang menguasai segala macam. Nah ini yang pengen gue tanya ke Pondra. Kenapa jalan pertandingan seperti apa sih? Kalau kita lihat juga jalan pertandingan ada perbedaan yang signifikan antara babak 1 sama babak 2. Kalau grafik intensitasnya di Footmob tuh berbeda jauh ya. 1 sangat intens, babak 2 kayak udah mulai
kalau ditanya dalam hati main, udahan yuk. Kayak kayak kalau Pengen main cepet bola tuh selesai kalau ya. mau udahan gimana sih? Iya, Hawa-hawa kalau kayak pengen cepet-cepet selesai. iya ingin cepet-cepet selesai. Udahan aja yuk, udahan yuk. Tapi menitnya belum habis gitu loh. Kayak kayak gitu tuh. Nah, menurut Ponta gimana nih jalan pertandingan yang lu lihat kemarin dan lu ngerasa seperti apa melihat Juve lagi, tetapi kita ya oke menang 1-0. Dan ada perbedaan intensitas antara babak satu dan babak dua. Ya silakan Pondra. Oke, thank you Jackie. Ya, alhamdulillah ya setelah kita 3 bulan kita bertemu lagi ya sama the real life kehidupan kita. Iya, setelah 3 bulan lihat Piala Dunia, sekarang senang melihat Juventus kembali lagi di Serie A. Kemarin kita nonton tapi pertandingan uji coba ya, sekarang kan pertandingan resminya. Ya, alhamdulillah ya kita setelah 3 bulan kita kembali bertemu lagi sama Juventus. The real life akhirnya kemarin sempat libur ya. Kita emang sempat Hmm. nonton pertandingan uji coba Juventus tapi bukan pertandingan resmi dan ini kembali ke pertandingan resmi di Serie A kita nonton lagi Juventus ya rutinitas tadi yang udah disampaikan Mbak Jeki. Rutinitas kita udah kembali kehidupan kita dan untuk laga pembuka ya kita mendapatkan hasil yang positif meskipun belum menjadi hasil yang maksimal. Ya, jadi secara skor 1-0 sebenarnya ini hal yang positif, 1-0 ini hasil yang bagus. Tapi ketika kita melihat lawannya ini Frosinone, tim promosi, harusnya kita bisa bantai-bantai nih, ya kan? 3-0, 4-0 lah tadi awalnya kita kira bakal seperti itu Ya jalan karena udah pertandingan. menit 22 ya. Udah Iya, gol. dan lagi memang umumnya ketika kita di partai pembuka itu selalu bantai-bantai memang mulai dari waktu lawan Sassuolo kita menang 3-0, lawan Udinese Udinese. 3-0, Como 3-0. Musim lalu Parma masih 2-0 masih oke. Tapi sekarang kita hanya bisa menang 1-0. Ya sebenarnya ini Pak hasil yang menurut gue sih ya patut disyukuri aja lah ya. Tetap bagaimanapun yang penting itu adalah 3 poin. Daripada kita menang telak di awal meyakinkan tapi seperti musim-musim sebelumnya di tengah jalan mencret gitu kan, memble Jadi semua. mudah-mudahan ini justru Mudah-mudahan nggak kesononya apa-apa lebih menang 1-0 tapi iya, makin lama grafiknya makin stabil. makin improve daripada kita menang meyakinkan di depan grafiknya malah menurun. Jadi Hmm. kehabisan bensin. Ya mungkin itu salah satu hasil yang kita coba POV positifnya ya. Tetapi kekurangannya jelas masih banyak. Peluang kita banyak terbuang ya. Nanti kita akan bahas tentang peluang. Dan gue juga menyoroti kondisi lapangan yang juga tidak terlalu bagus. Bagaimanapun kita bertandang ke Ya, Frosinone apa ukurannya dan kalau tanding bagus? Gua nggak terlalu ngerasa. rumputnya itu nggak rata kelihatannya. Jadi Masa? ada satu momen yang ketika lagi free kick tuh Hmm. garis goal kick itu kelihatan ngelembung gitu loh, Oh gitu. kelihatan ngelembung gitu. Iya, Gue iya, iya. merhatiin tuh, ini kok lapangannya nggak rata. Dan rumputnya sendiri juga kelihatannya rada tebel ya, rada berat. Jadi passing-passing Juventus itu tuh kelihatan nggak kencang gitu aliran deras bolanya. Ada satu momen ketika Conceição counter attack tuh yang dia ngoper Hmm. Yildiz Iya, itu iya. kan kelihatan passingnya nggak berisi gitu si Conceição. Mungkin juga karena faktor rumput itu tadi. Jadi akhirnya Yildiz posisinya harusnya dia di passing ke depan Yildiz malah akhirnya jadi terlambat Yildiznya gitu dan keburu ketutup. Mungkin itu salah satu faktor juga. Tapi ya itu salah satu keuntungannya Frosinone ya. Bagaimanapun kan ini kandangnya mereka dan Juventus sendiri tidak mungkin juga tidak terbiasa bermain di rumput yang seperti ini. Tapi itu masalah kesiapan. Bisa juga karena latihannya kurang di Stadion Frosinone, mungkin juga kurang siap juga dengan menghadapi rumput yang tidak terlalu bagus seperti ini. Jadi hasilnya pun juga tidak meyakinkan. Di awal-awal kita cukup menggebrak ya, Conceição sangat eksplosif di sisi kanan, Yildiz mungkin agak mati di sisi kiri, itu juga mungkin karena tidak terbantu sama Zeki Celik yang bermain di luar posisinya. Tapi peluang-peluang yang tercipta itu banyak peluang yang terbuka gitu ya, dan sayangnya kita tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi kelemahannya memang sudah jelas ada di masalah peluang ya, tidak klinis. Tetapi satu poin penting yang menurut gue bisa diambil satu hal yang positif adalah kita kita tidak kebobolan. Kembali kita mempertahankan apa namanya tren di partai pembuka itu. Jadi dalam 5 musim terakhir kita nggak pernah kebobolan tuh. Jadi menang 3-0, 3-0, 3-0, 2-0 dan sekarang 1-0. Yang terpenting adalah kita di shoot on goal nggak langsung kebobolan. Itu yang paling penting. Iya itu gue Ya kan? ketawa karena langsung ingat Digri. Iya, Ya. iya. Nah, yang berikutnya adalah pencetak golnya Bremer nih ya. Ini yang menarik nih. Kita tunggu apakah Bremer di musim depan keluar apa enggak nih. Kita poinnya sekarang nih sebenarnya yang krusial nih. Jonathan David musim Iya, lalu golin pertama. mitosnya terhenti atau Iya, terus kalau misalnya David jadi keluar nih, terus Bremer berarti lanjut hati-hati nih ya di musim depan Bremer. lanjut. Apakah kita akan jual dengan harga mahal atau tidak? Ya Iya, mungkin iya, itu iya. dulu, Lon. Oke, Jack. oke. Oke, terima kasih Pondra ya. Pondra melihat bahwa ya kita harus positive thinking biar bagaimanapun ya Juventus ini
sebenarnya ngerespon udah kayak kalah aja di pertandingan. Padahal Iya, sebenarnya menang. Ada nggak yang sebenarnya apa-apa. menang. Hampir di semua Juventus ini entah di Indonesia, Nggak internasional puas, segala pasti macam. nggak puas. Kayak ya tadi ini sebenarnya menang loh. Tapi ya Iya, trennya ada tuh ketidakpuasan. ya obrolannya tuh lebih banyak hal negatif gitu dibanding dibanding hal yang ya ini 3 poin gitu. Iya, Di Instagram kita aja lebih banyak komen negatif dibanding ya walaupun in the end ini adalah menang. iya. Apalagi di Mas babak kedua ya, di babak maksud kedua. gua dulu kan kita pernah ngelewatin kayak gini sama Allegri. Gimana sih? Lupa apa gimana? Iya kan? Gitu. Jadi ya udahlah, yang penting in the end juga yang kita bawa 3 poin gitu loh. Oke, Niko gimana melihat pertandingan jalannya pertandingan? Mungkin ada perbedaan babak satu babak dua ataukah belum mampu mengontrol pertandingan dengan baik? Ya seperti apa yang lu lihat dari jalannya pertandingan? Ya, kalau dilihat tadi malam memang yang masih jadi sorotan memang Juve itu belum mampu ngontrol sepenuhnya. Jadi ada penyakitnya Juve yang zaman apa dari musim lalu belum terobati. Jadi kalau sudah unggul itu nggak sepenuhnya mau kasih apa Kill the game. kill the game. Nah itu biasanya walaupun secara apa secara peluang kita memang ada kemajuan nih. Biasanya kita habis cetak gol satu unggul kita bertahan Itu mah walaupun Allegri. ya bertahan habis-habisan walaupun kipernya ya kita harus keteteran kemarin di Gre. Nah ini sudah ada positifnya kita walaupun menang 1-0 tapi bukan kalau menurut saya bukan ugly win yang biasanya Juve ugly win Ya, 1-0 itu setuju, setuju. ini nggak ugly win sebenarnya cuma kita memang apa kurang bagus dalam apa finishingnya aja sama pengambil keputusan beberapa pemain playmaker yang kita punya itu seperti yang pemain tengah ada Yildiz Conceição pengambilan keputusan masih ragu-ragu. Nah ini yang jadi permasalahan juga Kolomuani ini kita rekrut juga sebenarnya permasalahannya karena finishing karena yang nggak didapatkan dari Juventus yang musim lalu dari Openda, David sama Vlahovic ya itu finishing. Nah kenapa kita rekrut ke Kolo ya kita memang ekspektasinya kita Kolo ini harus menemukan apa ritme apa penyelesaian. Tapi ya kita juga harus sedikit lihat dari progres kemarin pertandingan sih memang Kolo memang butuh jam mainnya sih. Yang kemarin di Spurs memang jarang dia main. Jadi finishing touch-nya Hilang ya. agak menurun. Nah, itu sih. Nah, ya positifnya itu sih. Kalau saya dalam hal menciptakan peluang, Juve udah bagus nih, udah ada progres, bukan ugly win lagi. Yang selama ini kita lihat di musim-musim sebelumnya kan kita ugly win, ibaratnya 1 gol udah, dan ibaratnya kalau udah kebobolan panik dan buat buka apa peluang itu udah susah. Memang itu cuma tinggal eksekusinya aja sih, eksekusi di kotak penalti atau di luar kotak penalti aja sih, yang masih jadi masalah konkret aja. Gue kalau ugly win tuh lebih identik era-era Allegri sih. Gue ngerasa era-era Motta sama Spalletti jarang ugly win sih. Gitu. Ya setidaknya kan apa peluangnya SG-nya juga udah tinggi, cuma tinggal finishing-nya aja. Finishing-nya aja sih. Oke, sebelum ke masalah finishing, tadi Mas Niko bilang bahwa kita sudah tidak ugly win lagi, memang kita sudah memainkan bola yang sangat ofensif. Cuman memang hasilnya belum menjadikan gol yang sifatnya bantai-bantai. Tapi gue melihat juga bahwa ada perbedaan babak 1 dan babak 2 itu sangat tajam. Padahal pergantian babak 2 itu menit 70. Menit 70 berarti secara psikologis Spalletti ingin membooster tim ini untuk bisa mendapatkan hasil. Berbeda kalau lo memasukkan pemain di menit 80 atau 85, mungkin itu maintenance. Tapi kalau dari menit 70 bahkan 60 lo udah ganti pemain, ini berarti kan membooster. Tapi kenyataannya ini nggak membooster tim ini, justru malah menurun grafiknya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kedalaman skuad kita ini bermasalah sekali gitu ketika kita ganti mesin utama? Kan si Yildiz menit 69. Iya kan? Terlalu dini untuk kita bicara itu maintenance tim. Itu pasti keinginannya ngebooster tim ini, cuman dalam kenyataannya kenapa malah ketika pergantian pemain di menit awal tidak membooster tim ini, justru seperti seolah-olah ingin maintenance. Ngerti nggak maksudnya? Perbedaan antara ngebooster sama maintenance. Kalau maintenance ya udah lu jaga bola aja, sirkulasi, lu nggak perlu agresif lagi. Jadi yang gue lihat pergantian pemainnya lebih kepada maintenance dibanding lu harus ngeboost untuk nambah skor. Nah, apakah permasalahannya di taktik, apakah permasalahannya di pemain? Nah, itu yang seharusnya kita teliti lagi nanti di selanjutnya. Sampelnya mungkin nggak bisa satu pertandingan ya. Tapi kalau nanti trennya
setiap pergantian pemain tidak memboost tapi hanya maintenance doang, berarti emang kedalaman squad kita parah sih. Kalau gue boleh ngejawab tuh Jack ya, kayaknya Hmm. juga karena faktor dari Frosinone-nya. Frosinone itu sampai menit 67 dia langsung ganti 4 pemain. Iya, dia Itu pasti nggak mau kayaknya ngebooster kan. iya si Frosinone-nya kan dia Betul. mau nyoba ngejar ini kan minimal seri kan. Makanya Spalletti agak nahan tuh sampai menit 60 sampai menit 70 baru melakukan pergantian. Kan biasanya menit 60 udah ada nih satu atau dua pemain yang masuk kan. Tapi ini enggak benar-benar di dia mau kayak kayak masih mau ngelihat Frosinone ini arah permainannya seperti apa. Makanya nunggu sampai Frosinone ganti substitution dulu sampai masukin 4 pemain. Nah, itu baru tuh setelah 4 pemain itu masuk, 3 menit kemudian si Spalletti masukin Cambiaso, Zegrova sama Boga. Dan kelihatannya memang si Selik nih kelihatannya emang agak susah ya nge-build up dari bawah ya. Cambiaso masuk tuh sempat agak ada perubahan tuh. Ada satu serangan yang Cambiaso dari belakang tuh Hmm. ngegiring sampai depan tuh. Itu agak lumayan. Nah, cuman karena Yildiznya ditarik, diganti Boga. Boga kan nggak seeksplosif si Yildiz. Zigurova juga sama. Yang gue sayangkan sebenarnya kenapa Ale Begovic nggak main. Itu yang gue sayangkan tuh. Iya. Kalau misalnya Iya. Ale Begovic main, malah ke Miners kan yang ditarik kan, yang dimasukin. Aduh, ya memang Douglas Luiz menurut gue emang harus ditarik sih karena udah kelihatan lelah dan aspek defendingnya juga kurang. Tapi gue agak menyayangkan aja kenapa si Ale Begovic nggak dimasukin untuk bisa menambah daya gedor lagi. Justru Hmm. malah si Zegrova yang dimasukin sama Boga. Mungkin karena Yildiz cedera juga ya, karena kan Yildiz kabarnya mau dioperasi nih 2 bulan nih. Iya, Kayaknya iya, gitu iya. sih, akhirnya jadi kesannya jadi kelihatannya lebih ke maintenance karena memang baru masuk di 70 menit 70 Ya, pemainnya. tapi 20 menit itu masih sifatnya masih panjang Dra, untuk sepak bola. Iya, 20 menit. Berbeda ketika lu maintenance di 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir. 20 menit itu masih bisa, ya ibaratnya Madrid aja bisa ngejar City di UCL semifinal 5 menit terakhir. Untuk jadi skor 3-2 atau 2-1 gitu yang Benzema. Istilahnya sepak bola tuh panjang waktunya di sepak bola itu. dan Oh, dan lagi ini ada satu pergantian yang kiper kan. Jadi oh kayaknya iya. feeling gue emang sengaja di akhir tuh mau masukin Perin kayaknya untuk perpisahan. Kalau enggak kan Spesifikan kalau ya. karena sayang kan sebenarnya satu satu subs itu kan sayang juga kalau kita bisa manfaatin dari menit 80 kan sebenarnya bisa jadi berpengaruh ya itu tadi mungkin itu spotnya si Ale Begovic bisa juga. Cuman Iya. ternyata ditahan ya Vicario-nya pura-pura cedera kan, pura-pura kram kan. Akhirnya Perin masuk. Hampir kebobolan tuh kena tiang. Iya, iya, iya. Ya, itu emang say goodbye-nya Perin. Tapi semua orang positif sih apa melihat Perin cabut, maksudnya banyak yang sedih juga ternyata. Ternyata berbekas walaupun cadangan. Iyalah namanya udah bermusim-musim ya, apa 7 musim ya, 8 ya, Iya, 8 panjang lah musim. dia pokoknya lah. Oke, kita balik lagi ke masalah review. Kita ke yang dua adalah menarik nih. Ini yang paling banyak dibahas di setiap konten Juventini, baik yang teks, baik yang visual, baik yang video, semua nadanya sama, yaitu memanfaatkan sebuah peluang. Hmm. Tentu peluang yang paling terlihat ada dari Radel Kolomani, ada dari Yildiz yang rebound, tahu kan yang rebound? Ya, ya, Terus ada dari jelas juga si Chico Konsesal. yang dari Selik. Ya, ada tiga tuh yang terlihat jelas tuh. Tiga tidak menambah gol sama sekali. Ya, dengan situasi yang berbeda-beda ya. Kalau kalau Kolomani rebound apa passing ya? Apa lupa Enggak ribon. Bola sundulan, bola passing. sundulan ya. Kalau si Yildiz rebound, kalau Selik itu dia dari counter pressnya Selik. Wah, itu juga parah juga tuh sisiku tuh. Itu di depan gawang tuh. Ya, jadi dengan melihat tiga, tiga peluang yang sangat terbuka itu justru tidak menambah satu gol, itu yang menjadi pertanyaan, apakah ketajaman Juventus masih menjadi PR paling utama padahal kita sudah mendatangkan Randal Kolomani. Cuman memang ada juga Juventini yang mengatakan eh, situasi Kolomani pada saat masuk juga tidak ideal, tapi juga nggak fair juga kalau baru Giornata satu kita langsung vonis. Ya. Ya, nah, menurut Pondra nih, sebenarnya dengan peluang-peluang yang tadi gue ceritakan, bagaimana ya harapan lo dan situasi masalahnya kenapa peluang ini bisa nih? Apakah karena tekanan Giornata satu nih masalahnya? Ataukah ya seperti apa sih yang lo lihat kenapa peluang-peluang ini? Bayangkan tiga peluang terbuka masa satu aja nggak nambah gol gitu. Nah, silakan Pondra. Sebenarnya bukan 3 tapi ada 5. Yang mana lagi satu lagi? Yang dua lagi. Yang 2 itu kan Kalulu sama Yildiz dalam satu occasion kan. Tapi kan kehitung 2 sebenarnya itu. Yang Ilis yang mana? Yildiz, jadi yang pertama Yang itu rebound. yang pertama Bremer dulu. Bremer sundulan. Oh, Itu free. sundulan, Free header sundulan. itu. Sundulan, Free sundulan, iya, header iya, keluar. sundulan. Iya, Nah, sundulan. yang kedua adalah Kolomwani ya. Bebas tuh depan congor tuh ya. Gua udah feeling tuh masuk tuh. Gua kira di syuting pakai tempurung ternyata malah pakai kaki dalam. Yang ketiga itu dua dua kejadian.
Jadi bisa langsung 3-4 nih apa sih. Pertama kan Kalulu dulu syuting. Kalulu syuting kena tepi sedikit, kena tiang, baru bolanya mantul ke Yildiz. Oh, Hmm. maksudnya Ditembak lagi, rebound yang pertama kali. iya. Emang itu posisi Kalulu lebih bagus untuk jadi gol? Bagus itu, gue pikir masuk loh. Hmm. Gue kira masuk gitu, ternyata tiang kan. Tiang balik lagi. Gue teriak lagi. Masuk nih yang kedua nih. Ketangkis. Sih, kata gue juga kok bisa sih Yildiz gitu kabur gue dalam hati Malah gue, ke aduh. tengah nendangnya. Nah, yang berikutnya kan si Ciko kan, Ciko, Ciko. Sally. Jadi total 5. Ada satu lagi sebenarnya yang Cop Miners. Cop Miners ngasih umpan ke tengah si Kolomuani, cuman nggak kena tuh. Mau Oh iya, iya. diserosot sama Nggak, Kolomuani nggak, nggak nggak, kena. nggak gua. Cuman nggak, ya bisa dibilang itu nggak peluang terbuka sih. Tapi 5 peluang terbuka itu yang benar-benar peluang emas bercampur intan permata sebenarnya itu. Nggak boleh nggak gagal. Jadi ya masalahnya menurut gua ada di ketenangan ya. Ketenangan para pemain Juve ini yang sepertinya masih masih butuh lebih tenang dan lebih klinis lagi, terutama Konsesal sama Kolomuani yang benar-benar di depan gawang nih. Iya, Kalau kalau Kalulu kan agak sedikit coba-coba lah ya, dia si Ciko dia aja sampai bingung sendiri underlap, dia. iya dia underlap terus syuting kena tiang, oke, di rebound lagi sama Yildiz, oke, tapi Ciko sama Kolomuani yang menurut gue itu ini masalah ketenangan sih. Kalau dia nggak tenang, udah kebanyakan pikiran, oh gue mesti ngapain nih ya, akhirnya jadi kemana-mana. Iya, iya. Ya mungkin kalau yang Ciko juga mungkin karena faktor rumput juga ya, ya bisa jadi bolanya agak membel, posisi syutingnya juga nggak pas. Ya cuman kan hal itu nggak boleh dijadikan alasan, artinya ya nextnya harus lebih klinis dan lebih tenang sih intinya. Kalau udah peluang-peluang depan gawang itu kalau udah nggak tenang tuh ya Nah, akan kayak apa gitu yang bikin terus. nggak tenang? Apakah tekanan pertandingan atau gue rasa tekanan pertandingan Tekanan pertanding Frosinone enggak lah. tekanan pertandingan di Giornata 1 sih kemungkinan ya. Karena kita berkaca dari musim-musim sebelumnya kan yang selalu bantai-bantai 3-0, 3-0, 3-0 gitu. Jadi ada tekanan kita harus menang telak juga gitu Oh, jadi kayaknya. tekanan terhadap ekspektasi. Iya, ekspektasi di masa lalu yang kita selalu bikin tren menang telak di selaga pembuka, akhirnya jadi ada rasa kita harus nambah gol lagi nih, kita harus nambah gol. Jadi akhirnya jadi panik gitu kan. Ya Gitu. agak Jadi bahaya sih kalau tekanan kayak begini aja nggak bisa di tekanan terhadap diri maintenance. sendiri jadinya iya, bukan karena faktor Tekanan eksternal. dari luar, iya. Jadi gua ngeliatnya ke situ sih. Kebayang deh lu kayak musim kemarin Galatasaray. Udah Galatasaray mainnya keras, stadionnya berisik, terus kita bikin kesalahan. Emang mental in the end juga jadi yang utama sih. Kayak Galatasaray kemarin, buset. Tapi kalau Oke, soal soal Kolomuani sih gue nggak ragu sih. Kolomuani sih sebenarnya tinggal tunggu waktu aja. Bener tadi kata Bruniko ya. Karena dia di musim lalu banyak cadangan, mungkin juga instingnya mulai melemah gitu. Nah sekarang udah bisa diasah lagi. Ada satu yang tekniknya dia yang syuting dari luar pakai kaki kiri tuh, yang ketangkap kiper, itu bagus loh sebenarnya. Dan suatu hal yang tidak bisa dilakukan Vlahovic, bisa ya, ngubah arah bola tek gitu kan cepet banget gitu. Itu sih ya. yang gue senang kemarin lihat Kolomuani. Ya gue Meskipun kalau dia belum. kalau Manis sih lebih suka dia bisa kontrol bola. Gue Iya, kontrol dibanding bolanya enak Vlahovic ya. parah banget. Ya Vlahovic di Besiktas aja kontrol bolanya bermasalah, Iya, iya. parah gue sih. Tapi kalau gue melihat si Randal Kolomani, ya oke lah ini Giornata satu. Coba kalau kita refleksi lagi ke Cristiano Ronaldo, emang dia Giornata satu golin? Oh iya. Hmm. Ronaldo butuh berapa pertandingan tuh dia baru bisa golin kan? Coba berani nggak lu kritik Cristiano Ronaldo? Gila lu 100 juta euro, Giornata satu kagak golin. Ya jadi ya terlalu 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 dini ya. ya Ini berlebihan kayaknya kalau untuk Kolomani langsung di stempel bahwa dia bermasalah ya. Padahal CR7 yang bisa ngasih 100 gol dalam 3 musim, Giornata satu pertandingan pertamanya aja nggak golin. Dan gol pertama dia Juventus dan tinggal resmi itu mah standar banget, nektok tiang, Iya, tap yang in. lawan Sassuolo. Ih, masih inget gua. Oke, Bro Niko, apa yang lo lihat dari pertandingan tadi malam tentang masalah finishing, tentang masalah peluang? Perlu nggak Spalletti memberikan perhatian khusus atau treatment apa yang harus diperlukan untuk kedepannya mengingat ya tadi bahkan Pondra bisa menemukan sampai lima peluang. Kalau gue kacamata yang masih inget-inget udah di fanatik clear banget. tuh 3 tuh. Iya, 3 sih. Ya silakan Niko. Ya kalau saya lihat juga 3 sih, tapi kalau Om Pondra bisa 5, wah berarti memang benar-benar Lebih parah lagi. lebih parah lagi nih sebenarnya finishingnya. Karena eh wah ya itu tadi kita cuma mengandalkan Kolomwani yang perannya menggantikan Vlahovic sama apa David, tapi memang Kolomwani itu butuh butuh jam main lagi untuk menemukan finishing touch-nya kan. Terus yang jadi anu sih apa yang jadi
PR juga sih Yildiz masih belum menemukan permainan yang sebuah lebih eksplosif lagi, malah lebih berkembang Konsensau sih kalau Iya. menurut saya kemarin sih. Gitu. Apalagi kemarin secara apa permainan juga ya itu tadi yang Om Jeki juga bilang ini timnya kok malah nggak buru-buru membunuh pertandingan, malah membiarkan lawan tetap hidup. Nah itu di manage, nah itu yang jadi kita harus rubah sistemnya, buru-buru harus cetak gol. Kualitasnya finishing juga sebenarnya ya itu tadi apa eh, keputusan-keputusan untuk second line-nya yang apa bisa mensupport Kolomuani itu harus lebih dilatih lagi sih. Kita tidak bisa mengandalkan si Kolomuani aja sebagai striker, tapi kayak bola-bola mentah yang ibaratnya kita tiba-tiba Yildiz tadi menerima harus, nah itu Ah, harus itu tuh. keputusannya harus cepat tuh. Menurut gue untuk seukuran Yildiz bola rebound kayak gitu sih gol sih. Iya. Iya, Untuk ukuran Yildiz betul ya. sih. Nah itu Gol sih. yang harus ditemukan oleh Yildiz, Conceição, terus Karim Begovic. Nah ini yang second second line ini yang sebenarnya kita harus latih. Ini nih kita harus mempersiapkan opsi nanti kalau ada apa bola mentah yang peluangnya memang disiapkan untuk Kolomuani. Kalau memang gagal ditepis, nah ini second line-nya bisa hajar sebenarnya. Itu Iya, sih. iya, iya. Ya kadang-kadang mereka juga dikatain jago-jago. Kalau lu Ya, nonton latihan latihan ya Juventus, sama jago-jago mental. sebenarnya. Gue juga Ya benar bingung. sih. Hah? Ya sama mental sih sebenarnya juga Iya, karena kalau dilihat dari apa usia sebenarnya Usia second matang. line kita tuh sebenarnya masih kondisi ibaratnya berkembang karena usia-usianya masih bisa eh, belum belum matang secara hmm. mental sih. Iya, iya, Kalau iya, dulu iya. kalau dulu kita masih ada apa pemain-pemain yang bisa me- menetralisir mental itu biar nggak drop kayak misalnya kayak Pirlo dan yang senior-senior lah. Nah, kalau yang sekarang kan musim ini seniornya kan di deretan lini depan kan sedikit kan. Ya kalau mani. Jadi Milik, ya milik, milik. milik. Itu Milik kalau pun nggak dijual. milik juga mau out. Iya. Sebenarnya saya sih tertarik kemarin yang di pre-season itu milik sebenarnya nggak jelek-jelek amat, malah lebih jago daripada David sekarang. Iya, iya. Ngelihat golnya sih kerenan milik. Ya, kalau saya sih ya memang karena faktor cedera. Nah, itu sih. Kalaupun nanti milik nggak ada ya nanti pun harusnya penggantinya David apa yang milik yang bisa jadi partnernya Kolomani ya harusnya yang apa yang tahu bisa punya ketenangan di depan lah. Oke, oke, oke. Itu sih kalau saya. Ya, jadi latihan treatmentnya juga Mm, diperlukan lagi bola-bola mentah gitu ya. mm, Terus juga ya masalah mental juga ikut mempengaruhi pasti masalah peluang ini. Bahwa peluang itu mahal ya. Bahwa kita kan nggak bisa mengulang peluang yang sama. Kenapa itu menjadi mahal? Bener nggak? Untuk mendapatkan situasi kayak gitu kan nggak bisa diulang. Iya, nggak betul. bisa. Makanya gue dikatakan di Instagram gue peluang itu mahal karena lu nggak bisa nemuin peluang itu lagi. Mungkin ya hanya itu aja satu kesempatan sampai akhir pertandingan. Oke, kita lanjut ke materi terakhir adalah tentang para pemain. Ya, para pemain di sini kalau berdasarkan Footmob ya, mungkin setiap rating ada penilaiannya, tapi sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Tentu match on the match semua semua rating sepakat adalah Bremer sampai di Serie A-nya juga Bremer. Terus yang masih bagus ada Locatelli, Luis, Yildiz masih dikatakan bagus, Chico ya jelas masih bagus. Kalau lu bagus yang parah ada Colomani, Weston, Kelly, Selik, Vicario juga bagus. Terus penggantinya drop semua, nggak ada yang bagus penggantinya. Nah, silakan Om Niko dulu bagaimana mengenai rating-rating ini dan ternyata formasi line up langsung Vicario, muka baru langsung eh, starting, Selik langsung starting, Colomani langsung starting dan rating-rating yang lain. Silakan Om Niko. Ya, yang kalau dari saya sih penilaian apalagi di pemain-pemain yang baru ya, setidaknya itu kita pertahanan tuh bisa nggak mengelus dada lah, one shot one goal itu ibaratnya. Di Vicario Vicario kan ya. kita udah walaupun memang secara kiper build up-nya masih kurang sih kalau Vicario, tapi Ah, bagus apa sih? Gue masih ngerasa dia masih masih bagus. ya masih belum di mana sih. Cuma yang jadi sorotan sih saya refleksnya sih. Setidaknya dia bisa penempatan posisi dan refleksnya sih lebih jauh daripada kiper-kiper kita sebelumnya. Hmm. Terus yang paling aktif ya kalau saya penilaian seperti biasa Conceição menjadi orang yang paling aktif untuk di lini serang sih. Tercatat sih kalau saya lihat ada 3-4 apa passing yang menjadi sasaran termasuk asisnya ke Hmm. Bremer sih.
Itu memang apa ciri khasnya Conceição. Yang jadi terus ada David Luiz, Iya, Douglas Douglas Luiz, Luiz. Douglas Luiz. Douglas David Luiz, Luiz mah sorry. Chelsea. Douglas Luiz. Ini yang jadi surprise Ki, Douglas Luiz ternyata diposisikan dengan Locatelli apa masih bisa mengimbangi ya, walaupun memang tidak yang kita ekspektasikan lebih, tapi dengan apa partnernya Locatelli yang sampai sekarang kita belum tahu dia tuh sebenarnya posisinya tuh klubnya tuh sebenarnya apa, kan yang jadi pertanyaan itu sih. Kalau saya sih eh lebih lebih ke situ sih sama eh, seperti sama Om Pondra yang bicarakan, saya sebenarnya juga menanti-nanti ini Begovic nih mainnya di level apa pertandingan resmi kayak apa sih, setidaknya Hmm. kalau Yildiz kita nggak bisa dimatiin sama tim lawan, Begovic nih bisa jadi opsi selain Yildiz gitu loh, Iya, tapi tetap apalagi penggantinya Yildiz adalah Boga. ya mungkin Spalletti berharap di Boga karena bisa naik turun. Kalau Begovic kan forsir di depan aja, Iya, 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 iya. pengen nyaman aja ya. Seperti yang di Om Pondra yang bilang ini laga laga perdana mungkin Spalletti masih walaupun lawannya Frosinone yang kita harapkan memang bantai-bantai, cuma dijaga biar poinnya itu dapat gitu. Iya, iya. Banyak sih kemarin di minggu-minggu lalu sebenarnya laga-laga awal tuh sebenarnya tim-tim promosi justru lebih beringas daripada bisa ngelawan tim-tim besar di nggak di Serie A, Di di Liga Inggris, liga Bro. lain, liga-liga Kejutan, lain maksudnya memberikan kejutan. Iya. memberikan Ya MU kejutan itu, Kalah sama Hull City. MU itu gitu. jangan jauh-jauh. Ya itu sebenarnya yang jadi pelajaran, jangan meremehkan tim promosi sebenarnya. Justru Kemarin gue nahan-nahan laga-laga gak mau ngecengin MU tuh. ya Untung menang nih. Iya. justru laga-laga awal ini momentum buat tim promosi ini nih, nothing tulus, saya harus ajar dapat poin lah minimal 1 poin dari tim-tim besar itu sih biar dia bertahan, karena yang jadi yang jadi mungkin yang jadi inti pemikiran Spalletti biar kita juga keep poin juga di laga awal, karena beberapa minggu yang sebelumnya kita memang kedodoran di bulan-bulan September Oktober, jadi kita ngejarnya agak susah di akhir di tengah-tengah musim tuh agak susah juga. Ya, ya, Itu ya, sih ya. kalau dari saya sih. Oke ya, jadi perhatian juga tertuju kepada Chico walaupun dia Ya, tidak man of the match. Ya gue juga setuju, Chico banyak memberikan attempt, cuman tidak memberikan output yang lebih lagi dari sekedar kemarin memberikan assist kepada Bremer. Tapi kalau misalkan dilihat lagi anomalinya, bahwa Chico memberikan assist itu bukan pada saat dia penetrasi justru. Pada saat dia lagi masih ada di luar box kan. Itu kalau nggak salah sehabis skema Crossing. corner crossing. kick. Corner. Iya, corner kick. Justru kalau dia setiap penetrasi belum menjadikan assist dan gol. Jadi agak lucu juga nih, ketika dia tidak penetrasi, dia bisa memberikan assist, pada saat dia penetrasi malah tidak terjadi apa-apa. Padahal dia sering banget penetrasi. Oke, silakan Pondra, gimana Ndra melihat dari pemain-pemain ini, Bremer yang man of the match, dan banyak pemain yang, dan tadi ya, termasuk yang datang dari cadangan, bangku cadangan, tidak ada yang bisa membooster penampilan. Baik Cambiaso, Zegrova, Boga, Kopmener sekalipun. Ya silakan Pondra, rating-rating pemain kita. Ya kalau yang terbaik sudah pasti Bremer ya, karena dia mencetak Ya dia susah 1-3 banget gol. dilewatin dia emang. Ya, dan di belakang pun juga dia solid banget, clean sheet pula. Jadi udah pasti itu Bremer jadi yang terbaik lah. Berikutnya tadi Conceição udah dibahas sama Bang Niko. Mungkin berikutnya Douglas Luiz ya, kalau gue boleh nambahin. Douglas Luiz ini mungkin ini jadi salah satu permainan terbaiknya dia selama di Juventus. Dari 2 musim lalu kan dia udah datang ke Juve, selalu main dari cadangan, gak pernah bagus, dan ini adalah salah satu pertandingan yang cukup lama menit bermainnya dan dari starter kan, dan menurut gue cukup oke lah untuk ukuran David Luiz selama bermain di Juventus gitu. Douglas Luiz. Douglas Luiz. Emang gue tadi David Luiz bilangnya? David Luiz. Oh iya, David Luiz. Sorry netizen. Douglas Luiz itu cukup bagus di pertandingan kemarin lawan Frosinone. Dia bisa mengimbangi Locatelli bermain lebih bertahan, sementara yang mendistribusikan bolanya lebih banyak si Douglas Luiz. Dan waktu gol yang tercipta itu juga awalnya kan dari dia kan, corner, skema corner, kemudian dikasih ke dia. Nah, sama dia sempat agak ditarik dulu boleh, terus kemudian dipasing lagi ke Conceição. Nah, baru sama Conceição dikasih crossing. Ini kan salah satu good decision ya
salah satu keputusan yang bagus buat Douglas Luiz untuk bisa ngasih lagi. Coba kalau dia maksa buat ngasih crossing kan bisa jadi gagal. Kemudian di babak pertama cukup oke, babak kedua juga masih oke, cuman memang masih ada sedikit kelemahan buat Douglas Luiz. Aspek defendingnya ya, memang tidak sebaik Thuram. Tenaganya juga tidak se-energik Thuram yang sampai kemana-mana gitu kan. Kalau kita ngelihat Thuram tuh dribble bolanya tuh Thuram oke banget. Iya. Memang Douglas Luiz itu tidak se-energik Thuram. Tapi ini menjadi apa ya, pilihan sih sebenarnya ya. Jadi Spalletti itu punya gelandang lengkap jadinya, mau yang tipe defending banget ya Locatelli, mau yang balance ya Douglas Luiz, mau yang tipe energik itu ada si Thuram. Turam. Nah, McKennie juga sebenarnya kemarin cukup bagus juga tektok-tektokannya tuh. Malah agak sedikit stylish dia kemarin. Sempat ngasih backflip gitu kan, bola-bola kayak gitu tuh yang tiba-tiba dia tektokan sama Kolomuani itu dapat. Nggak terlihat tapi sebenarnya kalau gue perhatiin lebih detail cakep juga sebenarnya McKennie itu tadi malam. Ya, bermain Uh, lebih banyak satu sentuhan. Iya, satu satuan tuh oke banget McKennie. Nah, kemudian Zeki Selik mungkin agak kurang nyaman ya karena bermain di sisi kiri. Babak Iya, kedua, seharusnya dia di kanan itu iya dia. memang dia harus satu Kalulu sama Zeki Selik aja udah ganti-gantian. Kiri itu emang harus Cambiaso. Emang kemarin agak kesulitan nyerang dari kiri karena Seliknya tuh masih ragu-ragu gitu buat dia overlap atau underlap. Karena biasa di situ kan yang selalu tektokan itu kan sama si Yildiz kan. Cambiaso sama Yildiz tuh udah nyetel, udah tahu arah-arah bolanya. Nah, di babak kedua baru tuh yang dia bisa ngasih passing ke Conceição, dia baru bisa mulai berani naik. Jadi kayak Selik tuh masih agak ragu-ragu, kayak masih agak nahan diri gitu. Nah, Vicario juga bagus, meskipun tepisannya juga bukan yang akrobatik banget ya. Sebenarnya syutingnya juga ke tengah, tiang deket. Tapi yang gue soroti adalah di distribusi bolanya. Distribusi bolanya kalau kemarin banyak teman-teman dari Spurs bilang kalau dia passingnya agak kurang, build up-nya juga agak kurang. Tapi di pertandingan kemarin lawan Frosinone menurut gue itu cukup bagus. Long pass-nya cukup akurat, nyampe ke kadang dia ngasih long pass ke Kolomuani itu nyampe meskipun kadang-kadang diserobot sama backnya Frosinone tapi bolanya itu nyampe gitu cukup akurat dan cukup presisi juga umpan-umpannya si Vicario malah jauh lebih bagus umpannya si Vicario daripada si Lloyd Kelly. Nah Kelly ini adalah pemain yang paling buruk menurut gua tadi malam di melawan Frosinone. Wih, bukan Pertama Colomani. Kolomuani masih menurut gua masih oke dia tektokannya Di masih dapat. Footmo paling jelek Colomani nih. Ya, kalau kan versi Footmob, kalau versi gua Kelly. Kenapa gua bilang Kelly? Karena Kelly itu pertama dari segi passing aja dia amburadul tuh kemarin tuh. Long pass nggak jelas kemana, kadang ngasih ngasal aja. Terus yang kedua, dia secara pertahanan juga ya again ya, gua tidak merasa apa aman dikawal oleh Lloyd Kelly. Buktinya dia bikin Bremer sama Selik tabrakan. Ada momen Iya, iya, bola ada, ngambang, ada. dia malah Ada nunduk tabrakan. gitu kan kesel banget gue kenapa nunduk Tabrakan ya ada. Babak kan babak gue satu harus masih ya? ngomong Babak satu ya masih? Iya, babak babak satu masih. babak Iya, babak satu masih. pertama iya babak pertama lah nih orang malah nunduk kan harusnya lu lompat ya Iya, iya, iya. nunduk ngelos begini akhirnya bolanya kan mantul terpaksa di cover sama dua orang itu kan akhirnya jadi tabrakan konyol buat gue itu. Terus yang syutingannya si strikernya Frosinone si Vini yang akhirnya ditepis sama Vicario juga sama kan itu telat si Kelly nutupnya. Terakhir yang sundulan kena tiang itu Kelly lagi yang lagi ngawal. Oh, Kelly iya, iya. juga sama skala duel. Jadi kacau memang Kelly itu menurut gua nggak layak lah masuk Juventus tuh udah nggak layak. Udah keluarin aja. Segera Waktunya diganti sama dulu. Lukumi dah. Lukumi. Lukumi dah. Harus segera main itu John Iya, Lukumi. memang dari awal kan ceritanya cadangan. Cuman kenyataan aja yang memberikan dia menjadi inti gara-gara main cedera. Belum siap sih kayaknya Lukuminya ya. Ya, karena baru nyampe kan. Baru nyampe. Baru nyampe. Karena ngelihat tensi pertandingan kan Giornata 1 pasti Frosinone maunya ngebut kan. Ya mudah-mudahan Maunya besok main, lawan Parma udah main lah. mainnya Lucu bre nanti ya. intens. Kita punya 4 kuartet CLBK. Iya, iya, iya. CLBK. Gue pribadi kalau untuk Vicario pertandingan kayak gini emang belum bisa dilihat sih. Nanti pertandingan lawan Milan, Inter, Atlanta, Ya. Fiorentina tuh baru tuh kita bisa ngelihat kualitas Vicario ketemu penyerang-penyerang mereka yang bisa ngesut langsung ke kita. Ya, ganas-ganas ya. Iya, kalau Frosinone gini ya udahlah ya, mesti Bolanya bukan kayak bola-bola susah soalnya. iya kayaknya kalau di Grab pun ya kayaknya masih bisa save kayaknya. Kayaknya. Kayaknya belum yakin. Ya. Kayaknya. Tapi nanti tuh kalau pas sudah lawan Fiorentina, lawan Roma, lawan Atlanta, lawan Inter, lawan Milan, baru tuh kita bisa lihat kualitas Vicario beneran nggak nih kiper jago. Kalau gue menyayangkan juga Weston yang sebenarnya bisa bisa lebih tektokan dengan Kolomani dan Yildiz dan Conceição kayaknya dia juga entah kenapa masih ribet sendiri. Jadi gue pikir ya Weston kayaknya dari awal gue bilang jangan Weston dulu deh mendingan Begovic di situ tapi ya udahlah Westonnya juga
main di situ mau gimana lagi gitu. Ya menurut gua kalau rating emang paling bener Bremer sih man of the match. Dia susah banget dilewatin sama pemain Frosinone, gila. Bener-bener kayak Ya beda badannya tuh level bener-bener, sih, ah, beda Beda level juga. iya maksudnya berasa kalau levelnya Bremer tuh udah level backnya World Juventus class gitu. ya, world class. Iya, jadi gua berasa banget sih ngeliat Bremer di tandingan itu nggak ada main Frosinone bisa lewat sama dia. Canggih sih. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin dari kita ya. Jadi itu semua yang bisa kita utarakan walaupun kita tentu banyak kekurangan ya, peluang-peluang tentu yang paling banyak diomongin Juventus ini, tapi biarlah ini menjadi catatan karena intinya kan kita 3 poin intinya mah. Ya, paling penting itu ya. Intinya kan in the end mah gitu, tiga Iya. poin. Tinggal nanti perbaikan ini apakah terasa ada atau sebenarnya begini-gini aja nanti kita lihat lah di daftar selanjutnya. Mungkin itu aja kali ya. Atau terakhir singkat atau mungkin masih ada Udah, Ondra? cukup. Cukup. Mas Niko. Cukup. Oke teman-teman silakan komentar kalau misalkan nggak puas untuk melihat Juventus di awal musim Giornata pertama. Kalau gue sungguh nggak puas, cuman tapi gue ada satu sisi nggak puas itu cuma 55% lah. Ya, 45%-nya lebih kepada ya sudah kan ini 3 poin juga gitu. alhamdulillah. Iya, itu yang paling penting. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, ya gue tutup saja. Kita sampai jumpa di sesi berikutnya. Vino la fide, Forza Forza Juve. Juve! Juve. Jangan lupa share, like, and subscribe. Thank you, thank you, thank you.